Jumpa lagi dengan Selat Sunda Berkata. Jangan lupa dukungan subscribe, like, comment, and share. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel Selat Sunda Berkata yang selalu memberikan informasi tentang keadaan dan situasi Selat Sunda serta di Pelabuhan Bakauheni dan Merak, terutama untuk kapal monster. Perkenalkan, saya Kapten Yos KMP Wira Berlian. Di sini saya akan memberikan tentang sedikit pengetahuan atau informasi hak dan kewajiban penumpang. Tentu semua diatur dalam undang-undang. Salah satunya di sini ada SKKP dan juga SPM. Namun kita tidak akan membahas sedemikian luas, tapi terutama saya ucapkan selamat datang di KMP Monster atau Wira Berlian. Kita akan bahas tentang hak dan kewajiban Anda. Untuk pemeriksaan SKKP dan SPM telah saya upload di video saya yang lalu. Silahkan dilihat ya teman-teman tentang SPM dan SKKP. Hak pelayanan bagi penumpang. Penumpang mempunyai kedudukan yang sama di atas kapal. Tidak ada yang diistimewakan. Penumpang berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sama. Pelayanan atas keselamatan, ketenangan, kenyamanan, dan keamanan. Keselamatan penumpang merupakan tanggung jawab penuh seorang nakoda. Seorang nakoda bertanggung jawab penuh atas seluruh pelayar dan muatannya di atas kapal. Jadi, tugas nakoda berhubungan dengan hak para penumpang, yaitu sampai ke tujuan dengan selamat. Untuk menjamin keselamatan para penumpang, maka di atas kapal dilengkapi dengan berbagai alat-alat keselamatan agar dapat digunakan dalam keadaan emergensi. Penumpang juga berhak untuk merasa aman selama dalam pelayaran. Untuk itu, maka seorang nakoda atau kapal menyediakan yaitu petugas keamanan, menempatkan CCTV di berbagai tempat yang dianggap rawan. Juga diberikan marka-marka larangan terhadap areal-areal yang berbahaya agar penumpang tidak berada pada posisi tersebut. Juga memberikan informasi selama dalam pelayaran atau pengumuman agar setiap penumpang dapat memahami dan mengerti setiap instruksi atau perintah yang ada di atas kapal. Baik itu lewat public announcement ataupun lewat stiker-stiker yang telah kami tempel di seluruh ruangan atau di daerah-daerah rawan serta ruang-ruang terbuka tertentu. Juga melalui visual yaitu TV lewat VCD ibadah atau hak ibadah. Maka itu setiap kapal akan menyediakan satu musola dengan fasilitas yang nyaman dan aman tentunya. Fasilitas musola harus dilengkapi setidak-tidaknya dengan kipas angin atau sebaik-baiknya dengan AC dan ada petunjuk arah kiblatnya. Sedangkan untuk meningkatkan kenyamanan di atas kapal, khususnya kapal Wira Berlian, di sini lebih menonjolkan fasilitas kelas yang lesehan, artinya hanya sedikit untuk tempat duduk sofa, namun kebanyakan lesehan, di mana lesehan ini beralaskan kasur ya teman-teman. Hampir di setiap ruangan lesehan itu seluruhnya berkasur, jadi tidak hanya lesehan tanpa alas, tapi lesehan berkasur. Memang sengaja ini dilakukan karena kami
atau perusahaan betul-betul memahami bahwa para penumpang ini dengan jarak jauh, baik yang pengendara sepeda motor roda 2, roda 4, bus, truk, atau transportasi lainnya di darat, tentu ini cukup melelahkan. Kaki selalu ditekuk. Nah, ketika naik ke KMP Wira Berlian, kakinya bisa diluruskan, otot-otot bisa kendor, tidurnya nyaman dan nyenyak, hingga peredaran darah mengalir lancar, sehingga pada saat istirahat tidur nyenyak dan turun dari kapal dengan segar kembali dan mengendarai kendaraannya sampai tujuan dengan selamat. Itulah doa kami. Selanjutnya, KMP Berlian juga memiliki ruang penumpang yang cukup luas di luar sana ya. Di luar ruangan ada areal-areal yang cukup luas untuk santai, untuk memandang keluar, menikmati suasana pemandangan Selat Sunda ya. Pada saat-saat tertentu itu sangat menyenangkan. Ada kursi-kursi di sini yang tertata rapi, bisa duduk di sini dan melihat ke areal atau ke laut lepas yang Anda sukai ya teman-teman. Cukup banyak ruang-ruang terbuka di KMP Wira Berlian ini teman-teman, sehingga terciptalah rasa nyaman, aman tadi ya teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa hak seluruh penumpang itu adalah sama di atas kapal. Maka kami juga menyediakan ruangan khusus untuk ibu menyusui. Ruangan ini merupakan ruang untuk ibu menyusui tanpa dipungut bayaran. So, kita lanjut ke ruangan khusus lainnya, yaitu ruangan disabilitas. Di sini kami menyediakan juga ruangan tersebut sedemikian rupa agar rasa setara dalam pelayanan itu ada. Oke, kita lanjut untuk ruang kawan-kawan supir. Di sini kami juga menyediakan ruangan lesehan kawan-kawan supir beralasan kasur. Jangan khawatir, ada juga bantalnya. Gulingnya tidak ada ya teman-teman, bawa sendiri gulingnya. Juga dilengkapi dengan fasilitas AC. Mohon kiranya rekan-rekan supir dapat menjaga akomodasi tersebut dengan baik. Selanjutnya, tentang keamanan dan keselamatan kendaraan teman-teman yang berada di atas kapal. Oke, di sini kami lengkapi dengan ganjal-ganjal agar kendaraan Anda tidak bergerak mundur ataupun maju. Kami juga akan melasing kendaraan Anda agar aman ketika ombak atau gelombang itu cukup besar. Kami juga menyediakan ada 5 toilet, yaitu 2 untuk ruang wanita, 2 untuk ruang pria, dan juga ruang untuk khusus. Selama dalam pelayaran tentu para penumpang membawa anak-anak kecil. Nah, untuk itu selama dalam pelayaran tentu mereka ingin bermain. Di sini kami sediakan arena permainan. Nah, mari kita lihat wajah-wajah mereka yang ceria. Waduh. Ini anak-anak apa? Ya begitu ya teman-teman. Ada saja bagi kru untuk menghibur diri di saat-saat kejenuhan itu. Ya, saat kejenuhan itu datang melanda. Oke teman-teman yang baik hati tentunya. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu dengan satu lagu instrumental sambil berlayar di malam hari. Setelah beberapa detik kemudian kita akan lanjut dengan kewajiban para penumpang tentunya yang harus diketahui.
Oke teman-teman, kita lanjut ke kewajiban. Penumpang wajib memiliki tiket baik orang maupun kendaraan sesuai dengan ID-nya atau KTP-nya yang berlaku. Hal ini berhubungan dengan perlindungan asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi kendaraannya, kecuali muatan dari kendaraan itu ya teman-teman tidak ditanggung oleh asuransi. Setiap pelayar yang ada di atas kapal wajib tunduk dan patuh terhadap perintah dan arahan nakoda. Barang siapa atau seseorang yang menentang atau tidak tunduk dan patuh kepada seorang nakoda, maka berdasarkan hukum yang berlaku, orang tersebut telah melakukan pelanggaran hukum dan dapat dihukum pidana. Hal ini sesuai dengan pasal 459 dan 460 Kitab Undang Hukum Pidana serta pasal 118 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 192. Dengan patuhnya seluruh pelayar di atas kapal, maka seorang nakoda dengan aman, nyaman dapat mengantar para penumpang dan barangnya ke tempat pelabuhan tujuan dengan selamat. Itu maksud dan tujuan dari kepatuhan para pelayar di atas kapal. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa dalam beberapa tahun terakhir seringkali terjadi kebakaran di atas kapal. Untuk itu, para supir, para pengangkut muatan-muatan berbahaya wajib saling mengingatkan sesama supir agar tidak menghidupkan kendaraannya selama dalam pelayaran dan melaporkan kepada awak kapal atau kru darat jika ada muatannya yang berbahaya. Demikianlah yang dapat saya jabarkan di sini tentang hak dan kewajiban para penumpang atau para pelayar. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Pelabuhan Bakahuni ini. Saya atas nama nakoda dan seluruh kru KMP Wira Berlian alias Monster mengucapkan banyak terima kasih sudah berlayar bersama kami. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dimanapun berada dan dapat menerapkan kewajiban-kewajiban selama berada di atas kapal agar dalam pelayaran Anda aman, nyaman, dan selamat sampai ke tujuan. Sampai bertemu lagi di video-video yang menarik berikutnya. Jika video ini bermanfaat, kirim dan share ke teman-teman lainnya. Sampai ketemu, selamat beraktivitas, salam sehat, salam satu jagar dari Selat Sunda berkata.